Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Salam sehat bagi kita semua. Di pagi hari ini kita akan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami mengucap syukur di pagi hari ini Bapa. Engkau telah membangunkan kami, memberi kesehatan kami, semua itu karena kebaikan dan anugerah-Mu bagi kehidupan kami semua. Dan tiba saatnya Bapa, kami akan merenungkan sabda kebenaran firman-Mu sebelum kami melakukan aktivitas kami. Tuhan menolong dan membimbing kami semua para umat-Mu. Terpuji kekal nama-Mu, hanya di dalam nama Yesus, Allah pencipta langit dan bumi. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, renungan kita di pagi hari ini bertema pelajaran dari kehidupan Yeremia yang terambil dalam kitab Yeremia 15 ayat 18-19 dan pasal 15 ayat 24 dan pasal 16 ayat 2-4 dan Yeremia 44 tepat ayat yang ke-25. Nabi Yeremia hidup di hari-hari terakhir kehancuran bangsa Israel. Ia adalah nabi terakhir yang diutus Allah membawa pesan pada kerajaan selatan yang terdiri dari suku Yehuda dan Binyamin. Berulang kali Allah menghimbau supaya Israel menghentikan praktik berhala mereka, namun mereka tidak mengindahkannya. Sehingga ia memecah ke 12 suku dan melepaskan ke 10 suku utara pada tawanan bangsa Asyur. Allah kemudian mengutus Yeremia ke Yehuda untuk menyampaikan himbauan terakhirnya sebelum ia mengusir mereka dari tanah mereka, menghancurkan bangsa itu dan melepaskan mereka ke dalam tawanan bangsa Babel. Yeremia, seorang pria yang takut akan Allah dan setia, dipanggil untuk memberitahu Israel bahwa karena dosa yang mereka lanjutkan, Allah telah berpaling dan melawan mereka dan sekarang siap mengusir mereka dari tanah kedudukan mereka melalui tangan seorang raja yang tidak mengenal Tuhan. Pastinya Yeremia yang masih berusia 17 tahun ketika dipanggil Allah bergumul atas nasib saudara sebangsanya dan ia memohon supaya mereka mendengarkannya. Ia dikenal sebagai nabi yang meratap karena ia meratapi musibah yang bakal menimpa mereka, tapi juga karena meskipun ia telah berusaha, mereka tetap tidak mendengarkannya. Selebihnya, ia tidak menerima penghiburan secara jasmani. Allah melarang dia menikah dan beranak. Yeremia 16 ayat yang kedua. Dan teman-temannya telah meninggalkannya. Jadi, selain pengetahuan tentang hukuman yang akan datang, mungkin sekali lagi ia merasa kesepian. Allah tahu bahwa itulah yang terbaik bagi Yeremia karena ia diberitahu tentang kondisi yang mengenaskan yang akan menimpa mereka yang mempunyai bayi, anak kecil, dan bahkan orang dewasa sehingga tidak dapat dikubur dan daging mereka menjadi makanan burung. Dalam Yeremia 16 ayat 3-4. Cukup jelas bahwa hati umat Israel telah dikeraskan imbas dari dosa-dosa mereka sehingga mereka tidak mempercayai Allah atau takut terhadapnya. Yeremia berkhotbah selama 40 tahun, namun ia tidak mendapati keberhasilan dalam mengubah ataupun melakukan hati dan pikiran saudara sebangsanya yang keras hati dan berhala. Nabi Israel yang lain mungkin beroleh kemajuan meskipun sejenak dan terbatas, namun tidak halnya dengan Yeremia. Ia seolah-olah berbicara dengan tembok, namun ucapannya tidak sia-sia. Ucapannya bagaikan membuang mutiara di hadapan babi, namun pesannya sedap memvonis setiap orang yang mendengar dan mengabaikannya. Yeremia berusaha mengejar saudara sebangsanya bahwa masalah mereka sebetulnya ketidakpercayaan, kekurangan iman, serta kurang takut mereka pada Allah, sehingga mereka mengabaikannya. Adalah mudah terjerat oleh rasa aman yang palsu, terutama jika kita tidak berfokus pada Allah. Bangsa Israel seperti berbagai bangsa modern di zaman ini berhenti mengedepankan Allah dan menggantikannya dengan ilah-ilah palsu.
yang tidak membangkitkan rasa bersalah dan mengabaikan dosa. Allah telah membebaskan umatnya dari perbudakan di Mesir, telah melakukan berbagai mukjizat bagi mereka, dan bahkan membelah laut bagi mereka. Dari semua ini, mereka tetap kembali melakukan praktik berhala yang mereka pelajari di Mesir, bahkan bernasar kepada Ratu Surga, serta mengambil bagian dalam ritual lain yang mereka pungut dari agama Mesir dan kebudayaan bangsa-bangsa di sekitar mereka. Pada akhirnya, Allah lepas tangan atas keberhalaan mereka dengan berfirman, "Baiklah, wujudkanlah dan tepatilah nazarmu dengan baik." Di dalam Yeremia 44 ayat yang ke-25. Yeremia patah hati. Ia terjerumus ke dalam rawa yang menahan banyak orang percaya ketika dirasa bahwa upaya mereka tidak membuahkan hasil dan kesempatan mereka akan cepat berakhir. Secara emosional, cawan Yeremia telah habis, dan bahkan ada kalanya ia meragukan Allah dalam Yeremia 15 ayat yang ke-18. Namun Allah belum selesai dengannya. Di dalam Yeremia 15 ayat yang ke-19 mengandung pelajaran bagi tiap orang percaya yang merasa kesepian, tak berguna, dan tawar hati maupun surut imannya. Karena itu, beginilah jawab Tuhan, "Jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyumbang lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun engkau tidak perlu kembali kepada mereka." Allah sedang memberitahu Yeremia, kembalilah kepadanya dan ia akan memulihkan sukacita keselamatannya. Hal ini selaras dengan ucapan Daud ketika ia bertobat atas dosanya dengan Batseba di dalam Mazmur 51 ayat yang ke-12. Apa yang dapat kita pelajari dari kehidupan Yeremia? Adalah penghiburan yang diperoleh dari pengetahuan bahwa setiap orang percaya, bahkan para nabi Allah, dapat mengalami penolakan, depresi, dan keputusasaan dalam perjalanan mereka dengan Tuhan. Ini adalah bagian yang normal dalam pertumbuhan rohani. Karena kodrat berdosa, kita melawan kodrat baru kita yang dilahirkan oleh Roh Allah, sebagaimana tertulis di dalam Galatia 5 ayat yang ke-17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki, seperti yang dialami Yeremia. Kita dapat mengetahui bahwa Allah itu setia. Bahkan ketika kita gagal setia, ia tetap teguh. Di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-13. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ajari kami Bapa untuk setia, karena Engkau setia bagi kami. Biarlah kehidupan kami Bapa hari demi hari seturut dengan Engkau. Ajari kami dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami menjadi berkat bagi sesama kami. Di dalam nama Yesus, kami siap melakukan aktivitas kami dalam perlindungan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Hanya nama-Mu yang kami agungkan. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.